Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Semoga senantiasa sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi untuk muatan pelajaran PPKN. Setelah melihat video ini, silakan kalian menjawab soal yang sudah dilamparkan ya. Yuk kita mulai. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini, minggu ini kita sudah akan masuk ke tema 4, judulnya adalah globalisasi. Mupel yang akan kita pelajari hari ini adalah PPKN. Dengan materinya keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pertama-tama, Ibu akan jelaskan dulu apa arti dari globalisasi ya. Nah, globalisasi ini diambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya proses menuju satu dunia atau proses mendunia. Jadi di sini maksudnya seluruh masyarakat di dunia dapat terhubung sekarang ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bumi ini atau masyarakat merasa lebih dekat walaupun misalnya jarak tinggalnya jauh, berbeda negara, berbeda benua ya, tapi akan terasa dekat dengan adanya globalisasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Buktinya kita bisa dengan mudah bepergian dengan waktu yang lebih singkat menggunakan pesawat, mudah menghubungi keluarga atau teman yang berdomisili di luar negeri dengan mudah ya melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Itulah maksudnya dengan globalisasi. Nah, di sini kita akan bahas dulu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya, keberagaman itu artinya banyak macamnya. Jadi keadaan sosial masyarakat kita itu banyak sekali macamnya, budayanya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali budayanya, dan ekonomi masyarakat juga di lingkungan kita itu beragam. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di kehidupan kita tahu bahwa ada perbedaan latar belakang ekonomi di lingkungan kita, ya. Ada keluarga yang ekonominya masih kurang, ada keluarga yang ekonominya sedang, ada juga keluarga yang ekonominya baik, bahkan ada keluarga yang ekonominya sudah berlebih. Nah, itu semua berbeda. Ya, kita dengan mudah sekali dapat melihat perbedaan latar belakang ekonomi itu di lingkungan sekitar kita ya. Nah, karena hal-hal seperti itu pasti kita temui, maka ada sikap-sikap yang harus kita terapkan untuk menyikapi latar belakang ekonomi tersebut. Ini contohnya di sini ada 5 ya. Kita bahas dulu yang pertama. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonominya berbeda. Misalnya nih, ada orang di sekitar kita yang latar belakang ekonominya kurang. Kita jangan berprasangka, kenapa sih dia kehidupannya kurang begitu, apa bapaknya malas bekerja ya? Atau kalau ada orang yang kaya, jangan-jangan bapaknya itu korupsi ya? Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada latar belakang ekonomi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus berpikir positif ya. Yang kedua, kita harus saling menghargai perbedaan latar belakang ekonomi atau pekerjaan orang tua kita. Tidak boleh ada pekerjaan orang tuanya yang dianggap mungkin biasa saja lalu dihina, diejek ya. Karena semua pekerjaan itu mulia asal pekerjaan tersebut menghasilkan uang yang halal. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang tinggi, pokoknya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang ketiga, kita tidak malu berteman dengan orang yang kaya atau sebaliknya. Jadi kita kalau ada teman itu kita tidak boleh memilih, dia orang kaya, saya tidak mau berteman dengan dia. Dia orang yang kurang mampu, saya tidak mau berteman dengan dia. Kita tidak boleh berteman dengan cara membedakan latar belakang ekonomi. Kita harus rangkul teman-teman kita.
ya, baik dia kaya, sedang, atau mungkin kurang mampu, ya. Kemudian yang keempat, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Sudah tadi disampaikan ya. Kemudian juga tidak mengistimewakan teman yang kaya. Jadi kalau ada teman yang kaya, jangan kita bedakan dengan teman yang kurang mampu. Misalnya apa yang dikatakan teman yang kaya langsung kita turuti, apa yang diarahkan oleh teman yang kaya langsung kita ikuti, walaupun misalnya itu arahan dan ajakan itu tidak benar karena dia kaya kita ikuti. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan latar belakang ekonomi yang ada di sekitar kita, ya. Lanjut ke slide kedua. Contoh keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, jadi keberagaman kegiatan ekonomi itu bisa kita lihat dari pekerjaan atau profesi. Pekerjaan dan profesi itu sama ya. Di sini yang pertama ada contoh petani padi, kemudian ada petani teh, ya, yang sedang memetik teh, dan ketiga dan nelayan. Ini adalah pekerjaan yang berbeda. Nah, kenapa sih orang-orang pekerjaannya berbeda-beda? Nah, keberagaman kegiatan ekonomi, pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita tuh dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, oleh pendidikan. Ya, jadi pendidikan seseorang itu berpengaruh kemana dia bisa melamar pekerjaan. Misalnya dia cuma punya ijazah SD, dia bisa bekerja di mana? Dia punya ijazah SMA, bisa kerja di mana? Melamar pekerjaan di mana? Punya ijazah sarjana, bisa melamar pekerjaan di mana? Jadi tingkat pendidikan seseorang itu lumayan berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang di masa depannya. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan ini penting sekali. Ya, keterampilan ini penting sekali. Jadi pendidikan dan keterampilan ini 2 hal yang sangat penting. Ya, jadi misalnya seseorang nih, dia misalnya lulusan SD, tapi dia punya keterampilan yang bagus, misalnya dalam hal melukis. Nah, dia bisa menjadi pelukis profesional. Ya, atau ada orang yang punya keahlian misalnya menyanyi, ya, dia bisa jadi penyanyi profesional walaupun misalnya ijazahnya tidak sampai ke SMA atau perguruan tinggi, ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika pendidikan dan keterampilan itu sama-sama diasah sejak dini, ya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi lingkungan cukup mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang. Misalnya dia tinggal di tepi pantai, lingkungannya ada di tepi pantai, maka mereka di sana lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Yang tinggal di dataran rendah, banyak yang bekerja sebagai petani. Kemudian yang tinggal di perbukitan bisa jadi petani teh, pengusaha villa. Kemudian orang-orang yang tinggal di perkotaan bisa bekerja sebagai karyawan swasta dan sebagainya, ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat lebih baik-baik bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi. 1, pendidikan, 2, keterampilan, dan 3, lingkungan. Di sini ada sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi, ya, supaya kita tidak tertinggal di masa globalisasi ini. Kita harus terus berusaha dan meningkatkan diri. Kalau kita sebagai siswa berarti belajar dengan baik. Ya, kalau punya hobi ditingkatkan lagi kemampuannya, misalnya hobi menyanyi ditingkatkan, diasah kemampuan menyanyinya. Yang jago main bola itu diasah kemampuan main bolanya, ya. Kemudian yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, tidak bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada, ya. Tetap harus menghargai orang-orang yang kurang berada di sekitar kita. Kemudian tidak merasa rendah jika keluarga memiliki kondisi ekonomi yang kurang, ya. Yang penting kita tetap bersikap sopan, santun, jujur kepada orang, pasti kita akan dihargai oleh orang, ya. Jadi jangan karena kita misalnya saya orang yang tidak berpunya lalu menjadi tidak percaya diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nanti menghambat menghambat diri kita untuk berkembang, hal seperti itu. Kemudian yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi.
nih. Jadi kita misalnya di lingkungan kita, Ibu ambilkan contoh pekerjaan pedagang ya. Nah, pedagang itu biasanya banyak pesaingnya. Tapi dalam mencari rezeki harus tetap melakukan persaingan yang sehat, tidak boleh dengan cara curang ya. Karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Di era globalisasi ini, tentunya persaingan untuk mencari pekerjaan juga semakin berat ya. Nah, oleh sebab itu, agar kita tidak tertinggal, tidak terhambat dalam hal mencari pekerjaan di masa yang akan datang, kita harus mengasah potensi atau kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita punya keahlian berenang, membuat permainan digital, menari tarian daerah, menggambar, menulis cerita, bermain musik. Nah, itu harus diasah untuk mengembangkan diri agar menjadi bekal kita bersaing di masa depan, di masa yang akan datang. Ya, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini di era globalisasi ini, tadi Ibu sudah sampaikan kan, bahwa kalau kita tidak mengasah kemampuan kita bisa tertinggal. Karena dari segi ekonomi, di era globalisasi ini mudah sekali dilaksanakannya kegiatan ekspor dan impor. Ya, kita bisa dengan mudah menemukan barang-barang buatan luar negeri di negara kita. Tentunya dengan biasanya ya kualitasnya bagus dan merek yang lebih bergengsi, sehingga kita, orang-orang di sekitar kita lebih terpancing untuk membeli barang-barang tersebut banding barang-barang yang memang asli dari Indonesia. Nah, ini menjadi acuan buat kita agar kita bagaimana mengembangkan produk-produk Indonesia agar bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang utamanya kita sebagai orang Indonesia itu harus mencintai produk dalam negeri. Nah, ini contohnya ya. Kita harus meningkatkan rasa cinta tanah air. Misalnya nih, dari segi berpakaian. Nah, kalian pasti sering melihat ya, di sekarang ini banyak sekali tren pakaian yang brandnya berasal dari luar negeri, barang-barang branded, sepatu, tas, dan pakaian. Padahal di Indonesia juga ada barang-barang yang bagus kualitasnya, cuma mungkin promosinya kurang maksimal, sehingga kita lebih sering melihat promosi barang-barang luar negeri. Nah, tapi kita harus tetap cinta produk Indonesia, ya. Nah, yang kedua, meningkatkan citra produk Indonesia. Jadi kita harus citra itu maksudnya pandangan orang terhadap produk Indonesia. Misalnya kalau orang Indonesia sendiri malas nih memakai produk Indonesia, nanti bagaimana kita mengangkat citra produk Indonesia kalau kita sendiri warga Indonesia tidak suka atau tidak mau peduli dengan produk-produk Indonesia, ya nanti akan kalah dengan produk dari luar negeri. Yang ketiga, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Keempat, meningkatkan rasa bangga pada produk dalam negeri. Kemudian, ikut mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Nah, di era globalisasi dan era modern zaman sekarang, mudah sekali bagi kita untuk mempromosikan barang-barang produk Indonesia di era sekarang. Misalnya contohnya, kita bisa lihat di dalam penggunaan sosial media ya. Nah, penggunaan sosial media ini bisa kita jadikan ajang untuk mempromosikan produk-produk Indonesia yang sudah terkenal misal sampai ke luar negeri. Contohnya adalah batik ya. Jadi kita jangan malu atau risih ketika kita menggunakan batik, maka bisa kita pajang di media sosial kita. Nanti kan jadi orang-orang, dia pakai baju batik bagus ya, saya juga mau pakai baju batik ya. Jadi orang-orang termotivasi untuk mengikuti apa yang kita telah lakukan.
Di sini ada peta konsep berpikir global, bertindak lokal. Maksudnya apa itu berpikir global, bertindak lokal? Nah, berpikir global bahwa kita pada masa saat ini jangan lagi pikiran kita itu hanya dalam lingkup negara kita, tapi pikiran kita tuh harus melalui lingkup seluruh dunia. Jadi global itu seluruh dunia ya. Tapi tetap bertindak lokal. Bertindak lokal itu maksudnya tetap memegang budaya negara kita. Nah, di sini contohnya nih, pengertiannya memiliki pikiran maju dan mendunia, tapi bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh sikapnya apa? Beli buah-buahan lokal, belanja di pasar tradisional, menggunakan barang produksi dalam negeri. Kemudian bagaimana yang bukan contohnya? Yang bukan contohnya itu kalau dia misalnya selalu beli buah yang impor dengan rasa bangga, terus diposting di media sosialnya, merasa bangga karena bisa beli produk luar negeri. Kemudian belanjanya lebih suka di supermarket atau di mall karena barang-barangnya banyak yang merek-merek terkenal, merek-merek luar negeri. Kemudian yang ketiga, malu menggunakan barang produksi dalam negeri karena brandnya tidak terkenal. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Apa sih dampaknya kalau kita berpikir global tapi tetap bertindak lokal? Maka kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara adil dan merata. Jadi misalnya kita tetap peduli dengan budaya kita tidak akan hilang. Tapi kalau kita lebih mementingkan budaya-budaya dari luar, tidak kita saring mengikuti budaya luar, nanti budaya kita yang akan tenggelam, atau bahkan nanti budaya kita yang diakui oleh negara lain karena kita sendiri warga negaranya tidak peduli. Sudah beberapa kali terjadi seperti misalnya ada pengakuan batik yang berasal dari negara lain, padahal batik adalah budaya dari negara kita. Kemudian dengan kita membeli atau memakai barang-barang produk dalam negeri, kita sudah meningkatkan perekonomian negara kita, jadi mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, kenapa sih kita harus mencintai produk Indonesia? Kita harus mencintai produk Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kita cinta produk Indonesia, kita sudah turut andil untuk membangun bangsa. Ini contoh tindakan mencintai produk Indonesia itu: 1. Beli produk-produk Indonesia. Kemudian setelah dibeli, dipakai produk Indonesianya itu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dikenalkan produk Indonesianya ke masyarakat luas dan negara lain bahkan, serta mengurangi penggunaan barang asing. Apa sih dampaknya kalau kita mencintai produk Indonesia? Yang pertama, produksi barang dalam negeri akan semakin meningkat karena permintaan yang meningkat dari pasar. Kemudian kualitas produk Indonesia menjadi semakin baik karena para produsen mempunyai modal yang cukup untuk meningkatkan kualitas produk mereka dari hasil pembelian masyarakat Indonesia tersebut. Kemudian pemberhentian tenaga kerja akan semakin berkurang ya, karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di bidang industri dan sebagainya, maka semakin banyak membutuhkan karyawan atau tenaga kerja yang bisa kita manfaatkan dari dalam negeri kita sendiri. Serta yang keempat, produk Indonesia akan semakin dikenal. Ya, jadi kalau orang Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini banyak ya, kalau seluruh masyarakat Indonesia mau bangga dengan produk Indonesia, maka produk kita juga bisa sampai dikenal di luar negeri. Kemudian perekonomian Indonesia akan semakin menguat. Yang keempat, kalau kita lebih memilih produk luar negeri nih dibanding produk dalam negeri kita, karena lebih keren, lebih gaul, dan lebih hype, lebih keren kalau dipakai dan diposting di media sosial kita. Nah, itu berdampak loh bagi negara kita. Yang pertama, produk lokal kita tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri karena peminatnya kurang, karena lebih banyak peminat barang-barang luar negeri. Yang
kedua, produsen lokal akan berhenti membuat barang produksi. Kenapa? Karena barang-barang yang sudah mereka produksi terlebih dahulu tidak laris di pasaran, sehingga memaksa mereka untuk berhenti untuk memproduksi barang-barang berikutnya. Yang ketiga, kalau sebuah perusahaan atau produsen ini tidak bisa memproduksi barang lagi, tentunya dia juga akan memberhentikan pekerja-pekerjanya, maka muncullah banyak pengangguran. Kemudian yang keempat, akibatnya perekonomian Indonesia semakin menurun. Ya, nanti hal yang paling dikhawatirkan adalah pasar Indonesia dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu di negara kita. Nah, kemudian merencanakan penerapan sikap cinta produk Indonesia. Nih, kita sebagai warga negara Indonesia, generasi bangsa di masa akan datang, kita harus punya rencana nih, bagaimana apa yang akan saya lakukan sebagai wujud sikap cinta produk Indonesia. Misalnya nih, yang pertama nih, saya akan mempelajari kesenian daerah Indonesia. Misalnya nih, tarian tradisional, ya, bukan tarian K-pop dan sebagainya. Boleh kita mempelajari tarian modern atau tarian luar negeri, tapi jangan melupakan budaya kita sendiri. Yang kedua, saya akan membeli makanan di gerai makanan Indonesia. Ya, seperti kita tahu, di kota kita saja bisa kita lihat ya, kalau di mall itu gerai-gerai makanan yang biasanya antri padat itu adalah brand-brand atau merek luar negeri. Ya, sangat ironis sekali itu terjadi di negara kita sendiri. Berarti orang Indonesianya lebih suka makan makanan luar negeri, ya. Kemudian saya akan lebih banyak menggunakan produk Indonesia. Misalnya beli sepatunya bukan sepatu branded dari luar negeri, tapi sepatu kulit dari Jawa Barat atau dari mana, baru pakai bajunya pakai baju batik Pekalongan. Kemudian kalau pergi ke pesta menggunakan pakaian tradisional Indonesia, kebaya misalnya, walaupun dengan sentuhan modern. Ya, yang keempat, saya akan membeli kerajinan saat berwisata ke daerah lain. Tuh, saat kita biasanya kalau kita berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, pasti ada toko souvenir atau toko oleh-oleh yang menyajikan barang-barang khas dari daerah tersebut. Kalau kita mau turut membeli barang-barang atau buah tangan dari daerah tersebut, maka kita sudah turut menunjukkan sikap cinta produk Indonesia. Yang kelima, saya akan mengenalkan produk-produk Indonesia ke masyarakat luas. Ya, jadi itu contoh yang dapat kita lakukan sebagai wujud sikap kita cinta produk Indonesia. Nah, Ibu rasa sampaikan jika dari penjelasan Ibu masih banyak hal-hal yang belum jelas, kita bisa diskusi di grup kelas atau mungkin kalian japri Ibu, tidak masalah. Dan pastikan kalian baca terlebih dahulu rangkuman yang sudah Ibu buatkan, dan kalian tolong simak video ini. Dan juga jangan lupa kerjakan soal secara mandiri. Yuk kita mulai mengerjakan soal ini ya. Segera dikerjakan dan kirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.